Halo guys, balik lagi di Riser Channel. Selamat datang di sesi baru konten ini, yakni sesi tabir game. Membuka tabir misteri dan detail menarik dalam video game. Yang dimana kali ini gue bakal membahas tabir game Micide. Siapa yang belum tahu game Micide? Game anime yang memiliki nuansa horor yang dibuat oleh dua orang asal Rusia dengan budget $20 dan sebotol vodka ini mampu sukses dan berhasil membuat dunia game meledak akan ketenaran game ini. Gue anggap kalian udah tahu lah ya sama game Micide ini. BTW, video ini mengandung spoiler yang sangat-sangat berat. Jadi buat kalian misalnya belum tahu story atau mungkin ingin mainin gamenya, mending kalian skip dulu video ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di video kali ini gue gak bakal bahas mengenai game Micide-nya, tapi gue bakal bahas beberapa lore karakter yang ada di dalam game Micide ini. Sebenarnya karakter di game Micide ini cuman ada dua sih guys, yaitu kita sebagai player dan juga Mita sebagai karakter kunci hadirnya di game Micide ini. Nah, mungkin secara alur cerita story kalian emang udah tahu. Tapi bagaimana kalau kali ini yang kita bahas itu adalah versi karakter setiap Mita yang ada di dalam game Micide ini. Oh ya, jika ada kesalahan atau hal yang kurang dari pembahasan ini, mari kita diskusi secara sehat di kolom komentar ya guys. Jadi seperti yang kita tahu, ada beberapa versi Mita di dalam game Micide ini, yaitu Crazy Mita, Kind Mita, Ghost Mita, Chibi Mita, Lost Mita, Cool Mita, Sleepy Mita, Nerd Mita, 2D Mita, Core Mita, Porn Mita, Ugly Mita, bahkan Short Hair Mita. Tapi di video kali ini gue bakal bahas 4 versi Mita dulu, yaitu Crazy Mita, Kind Mita, Lost Mita, dan Ugly Mita. Mungkin gue bakal lanjut ke part 2 kalau emang kalian suka dengan pembahasan video ini. Oke, kita langsung masuk cuy. Yang pertama ada Crazy Mita, yang dimana Crazy Mita ini adalah sosok Mita yang jahat, dimana dia mengubah para playernya menjadi sebuah cartridge. Tapi apa alasan dia melakukan itu? Tentu jika kalian udah menamatkan story game Micide, kalian pastinya tahu bahwa sebenarnya seluruh hal yang dilakukan oleh Crazy Mita itu adalah bagaimana dia itu pengen semua player itu adil terhadap versi Mita yang lain. Hal ini terungkap ketika Crazy Mita selalu menemani Ugly Mita untuk menjadi tangan kanan Crazy Mita. Ya, meskipun begitu tetap aja apa yang dilakukan oleh Crazy Mita ini tidaklah benar. Hanya aja siapa sebenarnya sih Crazy Mita itu? Sebenarnya Crazy Mita itu bukanlah Mita, melainkan The Faulty One dengan mata merah. The Faulty One sendiri merupakan model Mita yang paling awal atau mungkin bisa kita anggap sebagai kerangka Mita yang nantinya akan diberikan skin dengan tampilan Mita seperti yang kita lihat. Hanya aja jika modelnya tidak sesuai dengan keinginan, maka The Faulty One ini atau kerangkanya ini akan dibuang dan menjadi model yang gagal. The Faulty One bermata merah sendiri merupakan salah satu model yang paling mengerikan di dalam game Micide ini. Dan entah bagaimana The Faulty One milik Crazy Mita ini berhasil merebut skin dari versi Mita yang ada di versi 0,98. Sesuai dengan player yang nantinya itu disuruh untuk melakukan reset karakter Crazy Mita, yang dimana kita nantinya akan memasukkan versi 0,98. Yang sayangnya hal itu gagal. Kenapa demikian? Sebenarnya kalau kalian teliti ya, Kind Mita menyebutkan bahwa Crazy Mita itu berasal dari versi 0,98, yang berarti harusnya ketika player itu kembali ke versi 1.9, dia harusnya tuh bertemu sama Kind Mita dan bukan malah Crazy Mita. Tentu hal ini membuat kita semakin bertanya-tanya, kemanakah Kind Mita setelah kejadian di core tersebut? Kedua ada Kind Mita. Kind Mita adalah versi Mita yang ada di versi 1.9. Seharusnya dia ada di sana dan bertemu dengan kita sebagai player di awal permainan. Bahkan hingga player itu seharusnya berhasil melakukan reset terhadap Crazy Mita, kita harusnya bertemunya itu sama Kind Mita. Tapi kemanakah dia setelah terakhir kita bawa dia untuk ikut masuk ke core? Karena kalau misalnya kita pikir secara logika, setelah kita itu ajak dia masuk ke core dan nemenin kita, harusnya dia masih inget kalau kita itu sempat masuk ke core. Jadi harusnya aneh aja gitu ketika tiba-tiba kita bertemu sama
Mita yang ada di dapur gitu kan, terus dia tiba-tiba menyapa kita seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi sebelum itu, mari kita kembali ke belakang untuk melihat latar belakang kain Mita ini. Karena dia adalah sosok Mita yang bisa gue bilang 90% sempurna. Karena selain baik, cantik, dan perhatian, istriku satu ini memiliki sesuatu yang cukup misterius, yaitu dia dapat membuat cincin pernikahanku dengannya. Cincin yang sangat ajaib, yang dimana cincin tersebut dapat memudahkan player untuk berpindah-pindah versi. Siapakah kain Mita ini sebenarnya? Jika kita melihat jumlah cartridge yang ditemukan ketika kita itu bermain di versi 1.9, sebenarnya kain Mita ini udah cukup lama terjebak di dalam basement. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah karena dia berhasil menciptakan cincin agar nanti ketika ada player yang berhasil mencapai basement, dia akan memberikan cincinnya untuk membantu dirinya. Tapi bagaimana dia bisa membuat itu? Well, menurut teoriku sih ya guys ya, kain Mita ini tuh awalnya nggak langsung ketangkep tuh sama Crazy Mita. Jadi ketika Crazy Mita itu tiba-tiba masuk di versi 1.9, kain Mita ini sebenarnya sempat lolos, sempat lari gitu kan. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dia sempat ketemu kan sama Cool Mita dan juga udah merencanakan rencana untuk menghentikan Crazy Mita itu bersama Cool Mita. Dan juga dia dengan mudah tuh tahu jalan menuju ke core inti, yang artinya dia itu sebenarnya udah sempet dateng tuh ke core. Tapi karena seperti yang dibilang oleh kain Mita, dimana core itu cuma bisa dimasukin oleh player dan juga bukan Mita, hingga akhirnya kain Mita ini pun tertangkap karena versi Mita itu nggak bisa masuk ke core. Lantas kemana dia di akhir permainan? Kalau menurutku sih saat kita mereset Crazy Mita, yang dimana kita fokus ke terminal atau ke komputer, sebenarnya Crazy Mita ini tuh udah tahu gitu loh kalau kain Mita itu masih menyimpan cincin dan kode indeksnya. Karena hal itulah saat kita nggak melihat kondisi belakang yang dimana kain Mita itu lagi duduk, Crazy Mita pun akhirnya menculik kain Mita dan dibawa ke entah kemana yang pasti tidak membunuhnya. Karena jika kain Mita itu mati, maka dia akan kembali respawn di kamar. Jadi besar kemungkinan kain Mita kembali dikurung di basement atau ditempatkan ke tempat yang lain. Sementara itu, Crazy Mita pun berpura-pura bahwa dirinya telah berhasil di reset. Dan yang ketiga adalah Lost Mita. Nah, ini adalah versi Mita yang menurutku paling sedih banget. Karena versi Mita ini dia itu tersesat di antara versi satu ke versi yang lain. Dimana Lost Mita ini tuh tidak memiliki tempat tinggal atau versinya sendiri. Selain itu, Lost Mita ini pun juga terlihat seperti rusak dan juga kayak kasihan banget gitu kan, menyedihkan gitu raut wajahnya. Gue aja sampai ikut iba gitu loh pas ketemu sama si Lost Mita ini. Tapi kenapa sih dia bisa berada di antara versi itu? Sebenarnya Lost Mita ini tuh gak bener-bener lost karena awalnya dia itu memiliki versinya sendiri. Tapi karena Crazy Mita ini sangat iri dengan Lost Mita yang dimainkan oleh player terus-menerus, hingga akhirnya Crazy Mita pun memulai untuk menyiksa Lost Mita dan membunuhnya berkali-kali hingga membuat fisiknya itu rusak. Bahkan dia juga membuang Lost Mita berada di ruangan looping sehingga menjadikan dia tidak memiliki tujuan maupun tempat tinggal. Bahkan gak cuman fisiknya yang rusak tuh, mental dari Lost Mita pun juga ikutan rusak. Ya gimana enggak bro, lu disiksa dan lu berulang kali mengulang kehidupan yang sama dengan ingatan yang awal banget, dengan siksaan yang sama dan akhirnya dibuang kan. Gimana enggak rusak tuh fisik sama mentalnya coy. Meskipun begitu, Lost Mita itu sebenarnya hanya ingin seseorang yang berada di sampingnya, kayak nemenin ngobrol gitu kan. Karena hal tersebut terungkap tuh pada saat kita itu terus bertanya ke Lost Mita, dan akhirnya dia pun cukup senang karena diajak ngobrol gitu kan. Ditambah juga meskipun dia itu udah dirusak seperti itu, dia masih tetap membantu player dengan menunjukkan jalan keluar untuk menuju versi yang lain. Bro, she deserve the best man. Gue berharap mode peaceful nanti bener-bener bikin Lost Mita itu bisa kita selamatkan coy ya.
Yang keempat adalah Ugly Mita. Ugly Mita merupakan versi Mita paling awal banget karena dialah awal dari skin Mita tercipta. Ugly Mita sendiri memiliki raut wajah yang cukup buruk rupa. Ya, sesuai dengan namanya, yaitu Ugly Mita. Tapi apakah Ugly Mita itu sepenuhnya jahat? Menurutku itu enggak ya guys ya. Karena justru Ugly Mita ini adalah versi Mita yang cukup tersakiti karena dia adalah bentuk skin yang paling awal dan tidak sempurna, sehingga nggak ada player yang mau main dengannya. Karena itulah Crazy Mita berhasil memanfaatkan si Ugly Mita ini agar dapat menangkap versi Mita yang lain yang memberontak gitu kan. Secara pola pikir sih sebenarnya Ugly Mita ini masih kayak orang yang polos gitu kan, kayak bayi baru lahir gitu. Karena itulah Crazy Mita ini dengan gampang nyetir dirinya untuk menjadi tangan kanannya dengan menganggap sahabat. Well, Ugly Mita sendiri dapat menyebabkan glitch, dan glitch inilah yang menyebabkan error di ruangan Nerd Mita. Well, itu dia untuk part 1 mengenai beberapa lore karakter pada setiap versi Mita di game Miset. Jika ada hal yang kurang atau misalnya salah gitu kan, kalian bisa diskusi aja, komen di kolom komentar teman-teman. Kita diskusi bersama cuy. Dan kalau kalian misalnya tertarik dengan video seperti ini, mungkin gue bakal bikinin part 2 nya untuk membahas versi Mita yang lainnya. So ya guys, mungkin video cukup segini dulu. Jangan lupa tinggalkan like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching the video and see you next time. Goodbye.